Anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bunia akan mengajak kalian belajar mengenai gambar cerita. Kalian tahu tidak apa itu gambar cerita? Nah, sebelumnya Bunia akan jelaskan. Hari ini kita akan belajar yang pertama, pengertian gambar cerita. Yang kedua, contoh dari gambar cerita. Dan yang ketiga, kita akan belajar jenis gambar cerita. Dan yang keempat atau yang terakhir nanti akan ada latihan dari Bunia. Maka dari itu Bunia minta untuk langkah 1, 2, dan 3 kalian jangan lewatkan. Karena nanti di akhir ada latihan dari Bunia. Oke? Yang pertama, kita cari tahu dulu yuk apa itu gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Gambar cerita biasanya juga disebut dengan gambar ilustrasi. Jadi kalian jangan bingung kalau ada di soal misalnya disebutkan gambar ilustrasi, karena gambar ilustrasi adalah gambar cerita. Lalu, apa sih tujuan dari gambar cerita? Yang pertama, untuk memperkuat jalannya cerita. Yang kedua, untuk memperindah cerita. Yang ketiga, untuk memperjelas cerita yang disajikan. Dan yang keempat, untuk menerangkan sebuah cerita, puisi, atau tulisan yang lain. Jadi anak-anak, gambar cerita ini bukan hanya untuk menggambarkan sebuah cerita, tapi kalian juga bisa untuk menjelaskan puisi, pantun, atau bahkan tulisan yang lainnya. Lalu, bagaimana kita bisa membuat gambar cerita? Nah, ada beberapa media yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, ada pensil. Dan yang kedua, ada spidol. Yang ketiga, ada pensil warna. Dan yang keempat, ada cat warna, ada cat air, dan ada cat minyak. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nih, Bunia akan tampilkan langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, kalian harus menentukan tema. Kenapa sih kita harus menentukan tema? Nah, tujuannya agar kalian itu lebih mudah. Kira-kira aku mau menggambar apa ya? Maka dari itu kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Dan yang kedua, kalian harus persiapkan alat untuk menggambar. Alat untuk menggambar itu nanti dibedakan menjadi dua, teknik kering dan teknik basah. Kalau teknik kering, kalian bisa menggunakan tadi pensil, pensil warna, lalu ada spidol. Untuk teknik basah, tentu yang membutuhkan air. Kita bisa gunakan cat air, cat minyak, atau cat warna. Tadi di sebelumnya, slide sebelumnya Bunia sudah tampilkan. Selanjutnya, kalian juga harus membuat sketsa gambar. Saran dari Bunia untuk membuat sketsa gambar, gores tipis dan ringan saja agar apa? Agar mudah dihapus dan dibetulkan apabila ada kesalahan. Lalu yang terakhir, sempurnakan gambar dan warnai. Tebalkan tepi gambar dan hapus garis-garis tipis yang tidak diperlukan. Setelah itu, kalian bisa warnai dengan warna yang sesuai. Nah, langkah pertama kita sudah tahu apa itu gambar cerita. Lalu langkah yang kedua kita akan mencari tahu contoh gambar cerita. Coba lihat di sini ya. Nah, ada gambar kartun. Kalian pasti tahu apa itu kartun. Iya. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan biasanya berisikan humor. Bunia ambil contoh kartun di sini adalah kartun yang sangat terkenal. Bunia yakin kalian pasti tahu apa ini. Iya, betul, Mickey Mouse. Ini adalah Mickey Mouse kartun yang terkenal ya. Yang kedua ada komik. Pasti kalian juga sering membaca komik, Bunia yakin. Komik adalah gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Komik biasanya berisikan percakapan antar tokoh. Nah, seperti ini ya anak-anak, ada percakapannya. Ya. Selanjutnya, ada karikatur. Kalian tahu kan ini tokoh? Ini adalah Mr. Bean.
betul, Mr. Bean. Kenapa Bunia ambil contoh gambar ini, karikatur ini? Karena sesuai dengan pengertian dari karikatur sendiri, yaitu gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Lihat, ini kan mana ada orang telinganya sebesar ini ya, ya kan? Ini dilebih-lebihkan dan beda dari Mr. Bean yang asli. Aslinya ya nggak seperti ini, matanya melotot satu, telinganya besar, kepalanya besar. Itu anak-anak. Oke, kita sudah melewati 2 langkah. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Ada jenis gambar cerita anak-anak. Yang pertama adalah gambar realis. Sesuai dengan namanya, realis, real, nyata. Bunia minta kalian jangan fokus ke bapaknya ya, tapi ke lukisan bapaknya ini. Nah, ada 2 pohon. 2 pohon ini menggambarkan pohon yang ada di belakang ini loh. Sama persis. Makanya disebut gambar realis. Lalu yang kedua ada karikatur. Karikatur tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu perubahan bentuk pada setiap karakter. Bentuknya biasanya lucu, bahkan terlihat aneh. Biasanya identik dengan kepala besar. Itu yang dinamakan karikatur. Lalu selanjutnya ada kartun. Kartun ini adalah gambar yang mengandung humor. Gambar kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun ini dapat berupa hewan, bahkan juga manusia. Selanjutnya ada gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif ini adalah bertujuan menggambar benda menjadi lebih indah. Kita lihat ada gajah tapi punya motif anak-anak. Padahal hanya ingin menggambar gajah tapi diberi motif. Biasanya dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, bahkan di relief ataupun candi. Baik. Nah, tadi kita sudah melewati 3 langkah. Sekarang kita masuk ke latihan ya anak-anak. Bunia ada 2 gambar di sini. Kira-kira tentukan yang merupakan komik dan kartun. Yang mana ya kira-kira yang komik dan kartun? Coba kalau Bunia misalnya, oh kayaknya yang B deh. Oh, ternyata bukan. Bukan yang B anak-anak. Berarti apa? Komik dan kartun itu ada di... Iya, betul. A. Good. Kalau misalnya, tentukan yang merupakan gambar realis. Diingat-ingat, gambar realis. Real, nyata. Kira-kira yang mana ya? Coba Bunia mau pilih yang ini ah. Betul. Mantap. Coba kalau ternyata ada yang menjawab B. Ups, masih salah. Jadi gambar realis itu gambar nyata, gambar yang sesuai dengan objek aslinya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, anak-anak, selanjutnya Bunia minta kalian mengerjakan di buku tematik kalian, di buku PS tematik, ada 3 nomor yang harus kalian kerjakan. Setelah itu, Bunia akan cek kerjaan kalian satu persatu di akhir pertemuan. Semangat ya!